kasih Yesus. Mari teman-teman, perlahan kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sebab hanya dialah nama yang berkuasa dalam hidup kita. Namanya sungguh indah dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The filter before you. Silence the voice of sin and death. My glory, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. No and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The filter before you. Silence the voice of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. No and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, you are my King God. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Yes, Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh nama-Mu yang terindah dalam hidup kami. Sore hari ini kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau berikan sukacita, kami mau berikan api kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima lawatan yang daripada surgawi itu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Teman-teman yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Katakan, siap memuji Tuhan, siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa semuanya lompat dua Tuhan. Bersorak, katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Jemaat berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Katakan sama-sama, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus
Tuhan turun di tempat ini. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebab di dalam Tuhan kita menemukan ketenangan yang kekal. Terima kasih Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kekuatanmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kita mau sama-sama nyanyikan dari awal. Ajarku berserah, ajarku berserah, kuasai mataku, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu,
teman-teman. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur bahwa kami menjadi anak-Mu, dan kamilah anak panah yang siap Kau letakkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Orang bisa halangi, orang bisa ganggu, tapi tidak ada orang yang dapat menutup pintu kami untuk diberkati dan dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kuasa lawatan-Mu sedang bekerja di antara kami. Mari berbicara lewat firman-Mu bagi hamba-Mu yang terbatas dan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami hormati firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya. Row of God, ya, row of God. Ya, salam dari kawan-kawan Generation of Glorious, kalian luar biasa semua. Saya bersyukur saya ada di sini, dan saya rasanya menjadi semakin hebat ya. Lihat kalian cara memuji Tuhan, semangat kalian. Ya. Malam hari ini saya akan bicara tentang sebuah impian ya. Setiap orang punya impian, setiap orang punya cita-cita. Layar saya ditampilkan bisa ya? Oh ya, langsung klik. Nah, saya tampilkan sebuah gambar ya. Mungkin pada zaman kalian tidak terlalu dikenal ya. Ini namanya adalah Panjat Pinang, ya kan? Panjat Pinang. Mungkin angkatan kita ya, Pak Hendria sudah umum. Saya juga pernah menjadi salah satu pesertanya di situ. Nah, orang itu kalau ikut perlombaan seperti ini ya, biasanya itu hadiah ditaruh di atas, ada sepeda, ada ember segala macam itu ya. Nah, untuk dia sampai ke atas, dia akan punya beberapa kawan ya, satu tim begitu. Bisa 5 orang, bisa 6 orang. Nah, kalau kita perhatikan orang panjat pinang itu, waktu dia naik gitu ya, pinang itu semacam pohon ya, pohon mana ya membayangkannya ya, pokoknya pohon lah. Kemudian pohon itu dilumuri semacam cairan yang licin ya, bisa oli, bisa sabun begitu ya. Jadi untuk dia sampai ke atas, orang itu mesti punya sebuah usaha yang sangat keras ya. Kadang kawan injak kepala kawan ya. Waduh, kadang itu celana melorot ya. Pokoknya dia pikir dia mesti dapat sepeda, dia mesti dapat ember itu di atas. Kalau sudah di atas, waduh, dia rasanya udah jadi sultan ya. Dia bisa dapat ember, sepeda segala macam. Nah, hidup itu kadangkala bisa kita bayangkan sebuah perlombaan di mana kita sama-sama sedang menginginkan sebuah hadiah ya dalam hidup kita masing-masing. Kalau kalian masih muda, saya percaya kalian punya sebuah ekspektasi dalam hidup, sebuah tujuan yang kalian impi-impikan ya.
Nah, saya kalau lihat anak-anak muda, wah, luar biasa semangatnya. Dia pengen sesuatu yang hebat, ya sesuatu yang yang besar. Makanya kalau lihat sinetron anak-anak muda itu seneng, kayak siapa itu Mas Joko sama Wulan ya. Kayak ya kalau zaman ibu-ibu ini mungkin Mas Al sama Mbak Andin gitu ya. Waduh, itu dia berusaha menyenangkan orang yang dia sukai itu. Waduh, dia bisa lakukan banyak hal. Nah, tapi saya perlu ingatkan, kita hanya bisa meraih sesuatu ketika mental kita siap untuk mendapatkannya. Amin. Kita hanya akan bisa mendapatkan sesuatu ketika mental kita adalah mental yang bisa mengalahkan tantangan yang harus dihadapi. Karena itulah saya akan bicara tentang bagaimana memiliki mental juara. Ya, mental juara, mental seorang pemenang. Kita akan belajar dari tokoh yang bernama Elisa ya. Di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca hanya 12 ayat, 1 sampai 12 saya baca cepat, kalian bisa menyimaknya. 2 Raja-Raja pasal 1 sampai 12. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bet-El. Tetapi Elia menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Bet-El. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bet-El mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jawabnya, aku juga Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkata Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sana dan ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi yang memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Saya tambah 1 ayat. Sesudah itu dipungutnya juga jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan tidak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. 1 ayat lagi. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air dan itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. 14 ayat.
Nah, kalau kita melihat Elisa pada awalnya hanyalah seorang pendamping daripada Elia. Elisa pada waktu itu adalah seorang murid yang dididik oleh Elia. Tapi kemudian setelah pasal 3, pasal 4, pasal 5, kita melihat betapa hebatnya Tuhan memakai Elisa. Bahkan dikatakan ketika Elisa meninggal, tulangnya pun bisa bikin orang bangkit dari kematian. Nah, peristiwa tersebut kita bisa lihat di pasal-pasal setelah pasal 2. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Semuanya itu terjadi karena Elisa telah mendapat 2 bagian daripada roh Elia. Artinya apa? Elisa menunjukkan kepada kita ketika dia menginginkan sesuatu di dalam dirinya, ketika dia menginginkan sesuatu yang harus dia dapatkan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat dia mengikuti Elia, dan kemudian sampai satu kali Elia berkata kepadanya, apa yang kau mau? Dalam hidup ini kita seringkali minta kepada Tuhan apa yang kita sedang harapkan dalam doa. Tapi seringkali kita berdoa, kita tidak pernah sabar sampai Tuhan berkata, kamu minta apa? Inilah yang seringkali terjadi dalam diri kita. Kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mempunyai mental untuk mendapatkannya. Elisa menunjukkan ketika seseorang menginginkan sesuatu dan dia sungguh-sungguh mengejarnya, satu kali dia pasti mendapatkannya. Amin. Promosi itu milik setiap orang. Sukses atau gagal bukan salah orang lain. Amin. Ketika kita memilih untuk menjadi sukses, ketika kita memilih untuk mendapat promosi dari Tuhan, maka kita pasti dapat mendapatkannya. Amin. Tapi ketika kita memilih satu jalan untuk kita menjadi gagal, maka kita pasti gagal. Amin. Saya tidak berkata, waktu Adam jatuh, salahnya Hawa. Tidak. Adam bisa memilih memakan buah itu atau menolak buah itu. Hawa pun juga saya berkata tidak bisa menyalahkan ular. Dia bisa memakan buah itu atau menolak buah itu. Inilah hidup. Dan saya berkata bahwa seorang yang memiliki mental juara, maka orang tersebut yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Ada 2 kunci orang yang memiliki mental juara. Sehingga kalian anak-anak muda, kalian nggak bisa bilang bahwa saya nggak mungkin jadi orang sukses. Saya nggak mungkin jadi orang kaya. Saya nggak mungkin jadi orang berhasil. Saya berasal dari keluarga yang biasa. Saya berasal dari keluarga yang tidak kaya. Itu tidak penting. Ketika kita memiliki mental seorang pemenang, maka satu kali Tuhan akan membersihkan sebuah promosi yang tidak pernah kita lihat hari ini. Amin. 2 kunci. Ayat 3 dan ayat 5. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 5, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Kalau kita melihat dari 2 ayat tersebut, sebetulnya Elisa sudah menghadapi 2 pilihan dalam dirinya. Dia memilih untuk ikut Elia atau dia memilih untuk tetap tinggal. Dan kita melihat 2 kali orang menawarkan kepada dia. Yang pertama adalah nabi yang di Betel, yang kedua adalah nabi yang di Yeriko. Inilah faktanya. Dalam hidup ini waktu kita ingin mengejar sebuah kesuksesan, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak sekali orang yang berkata, lu gak bisa, kamu gak bisa, gak ada yang tolong, gak ada channel kamu masuk ke situ. Banyak hal yang menjadi alasan yang membuat kita tidak berani untuk melangkah. Banyak faktor, banyak kendala yang membuat kita realistis untuk kita tidak maju dan kita tidak mengejarnya. Bisa. Tapi saya berkata, ketika kita memilih
untuk kita terus berjalan dan kita yakin Tuhan menyertai. Kita pasti mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita pilih. Jadi kunci yang pertama bagaimana seseorang yang memiliki mental juara adalah dia tidak mudah terpengaruh. Elisa bisa saja ketika di Betel dia dengar orang itu dan berkata, aku tahu itu Tuhan mau pergi ke sorga. Udahlah, nggak ada guna aku ikut dia. Tapi dia bilang enggak, diam kamu. Mungkin orang melihat Anda terlalu sungguh-sungguh ke gereja, setia dalam pelayanan, kemudian orang buat apa kamu pergi gereja? Nggak ada guna. Toh orang nggak hargai kamu. Anda bisa memilih, oh iya ya, orang nggak hargai saya. Atau Anda bisa bilang, diamlah. Terserah kita mau pilih yang mana. Karena realita yang kita hadapi, seringkali ketika kita berjalan, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Untuk Anda datang ke sini sore hari ini, di jalan tadi banyak hal yang membuat Anda terlalu realistis untuk tidak datang. Tapi kita bisa berkata kepada halangan itu, diamlah. Inilah yang perlu kita miliki kawan-kawan. Saya percaya kalian masih muda. Satu hari kalian ingin sesuatu yang kalian kejar, apa yang kalian harapkan. Kak, aku pengen pergi luar negeri. Kak, aku pengen sekolah jauh ke luar negeri. Kak, aku pengen menjadi seorang yang bekerja di satu perusahaan yang besar. Kak, aku ingin menjadi seorang polisi. Kak, aku ingin menjadi seorang tentara. Kak, aku ingin menjadi seorang presiden. Saya berkata, yes. Tapi yang jadi persoalan, apakah ketika kita ada tawaran dari orang lain, gak usah belajar deh, gak ada guna, kita enjoy lah, kita main, kita nongkrong. Kita bisa bilang gak? Diamlah. Atau kita bilang, oh iyalah, santai dulu bolehlah. Sekarang santai, besok santai, dan besok santai. Akhirnya gak jadi apa-apa. Tapi ketika kita mendapatkan sebuah pengaruh dari orang lain dan kita berkata, diamlah. Aku gak mau tahu. Yang aku tahu, aku mau jalan, aku mau ikut Elia. Yang aku tahu bahwa aku harus mendapatkan berkat yang disediakan Tuhan lewat Elia. Maka kita pasti mendapatkannya. Ayo guys, teman-teman. Apapun yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian. Saya percaya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal. Kecuali kita memilih untuk gagal. Amin. Saya sangat percaya. Kalau Kak Hadi cerita tentang hidup Kak Hadi mungkin kalian bosan. Tapi Kak Hadi cerita. Satu kali Tuhan panggil bapak saya waktu saya masih SMP kelas 2. Kena serempet bis. Kecelakaan. Pada waktu itu saya bisa berkata saya mungkin gak akan lulus SMP karena saya gak ada biaya. Mama saya jualan kue dengan penghasilan yang tidak besar. Kakak saya 2 masih SMA. Hari itu saya mungkin bisa menjadi orang yang tidak lulus SMP dan orang memakluminya. Bisa. Karena gak ada bapaknya. Tapi ketika saya mengerti keadaan itu, saya yakin bahwa saya mesti lulus SMP, saya akan lulus SMA dan kemudian saya kuliah. Karena itulah malam hari saya buka tambal ban, saya kerjakan, motor orang bocor, saya kerjakan. Kawan-kawan saya kadang datang dan pertama saya rasa malu. Tapi satu kali saya berkata, inilah yang membuat saya akan mengejar impian. Kemudian saya lulus STM. Mungkin orang berpikir ini anak gak akan lulus. Biaya gak ada. Tapi saya mengerjakannya siang dan malam. Saya berdoa, saya melakukan bagian saya lulus STM. Satu kali saya ingin kuliah. Dan saya mungkin orang yang paling logis, paling realistis untuk tidak bisa kuliah. Karena gak ada yang kasih biaya. Hari itu saya pergi ke Bandung dengan satu ongkos berangkat bukan ongkos pulang. Bagaimana di sana? Saya masuk bekerja di sebuah studio syuting. Saya gulung kabel, saya pegang lampu, saya lakukan apapun. Sampai saya selesai kuliah. Ketika saya selesai kuliah, saya mulai bekerja. Satu kali saya dapat kesempatan bisa melayani Tuhan. Mungkin orang berpikir, ini orang bejat, orang rusak, gak mungkin saya layani Tuhan. Hari ini saya berdiri di sini. Dengan sebuah perjalanan yang selalu menuntut untuk berkata diam atau saya ikut dia. Jadi kalau kita ingin memiliki mental seorang juara, pastikan kita tidak mudah terpengaruh.
Hari ini saya mau ikut Tuhan. Hari ini aku mau datang gereja. Saya nggak peduli dengan apa kata kamu. Hari ini aku mau belajar. Hari ini aku mau berlatih sungguh-sungguh. Saya nggak peduli apa kata kamu. Seperti Elisa. Ketika Nabi di Betel dia bilang no. Ketika Nabi di Yeriko dia bilang no. Aku mau jalan, aku mau ikut Elia. Karena di situ ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Ayo guys, jangan suka mengasihani diri. Saya berkata kalian nggak punya orang tua nggak penting. Karena Tuhan bisa ganti orang tua kita. Ketika kalian berkata, oh kak aku punya kemampuan terbatas. Saya bilang nggak penting. Karena orang sukses tidak harus berada di sebuah kampus yang paling hebat. Bukan. Orang sukses, orang berhasil bukan harus berasal dari sebuah keluarga yang bermodal besar. Bukan. Orang sukses dan berhasil tergantung dari cara Tuhan dan respon kita untuk mengerjakannya. Amin. Ayo, jangan mudah terpengaruh. Lakukan apa yang kamu anggap benar. Ikuti firman Allah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Taati, maka engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Ayo guys, kalian segitu banyak, masa saya nggak bisa lihat satu menteri dari sini? Amin. Kalian begitu banyak, masa saya nggak bisa lihat jenderal bintang 2 dari sini? Iya. Ayo, yakinkan, jangan mengasihani diri. Aku dari Sidoarjo mana bisa pergi ke tempat jauh? Tuhan bisa mengangkat kalian dari tempat yang sangat terpencil. Satu kali firman Allah berkata dalam kitab Mazmur, kalau bukan Tuhan, aku nyaris berada di tempat yang sangat sunyi. Siapa dia? Daud. Tuhan memanggil dia untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, bukan dari sebuah kerajaan. Tuhan memanggil dia untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, bukan dari keturunan ningrat, bukan. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi seorang raja di bangsa yang besar, dari sebuah padang pengembalaan. Amin. Ayo, kita masih punya kisah yang harus kita ceritakan. Ayo, lihat Elia. Dia memiliki mental juara. Sekalipun dia punya pilihan untuk mengikuti apa kata Nabi di Yeriko. Sekalipun dia punya pilihan untuk mengikuti Nabi di Betel. Tapi dia memilih untuk mengambil berkat yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Mungkin satu kali kalian berhadapan dengan teman-teman berkata, kamu gak gaul guys. Ayolah minum sedikit. Ayolah kita happy-happy sedikit. Tapi kalian bilang, oh ya rasanya aku masih muda lah. Masih perlu menikmati ini dan itu. Itu pilihan yang diambil. Tapi ketika kita berkata, enggak. Ini bukan tempatku. Aku punya berkat yang Tuhan sediakan. Saya percaya. Di antara kalian, bahkan semua dari kalian. Saya berkata, akan dipromosikan pada waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang yang memiliki mental juara? Ayat 2, ayat 4, ayat 6. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Yang pertama, orang yang punya mental juara, dia nggak mudah terpengaruh. Dia punya hidup, dia punya prinsip, dia akan kejar apa yang dia impikan. Dan yang kedua, seorang yang memiliki mental juara apa? Tidak mudah menyerah. Elisa, mungkin satu kali dia harus taat kepada Elia, tapi hari itu enggak. Ketika Elia bilang, diam di sini, Elisa berkata, enggak, aku mau ikut. Berapa kali? 3 kali. 4 kali ketika dia ada di sungai Yordan. Elia berkata, berhentilah di Gilgal. Enggak. Elia berkata, berhentilah di Betel. Enggak. Elia berkata, berhentilah di Yeriko. Enggak. Yang keempat, berhentilah di sungai Yordan. Enggak. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi banyak sekali pergumulan.
Kalian akan menghadapi banyak sekali tantangan. Pertama, pengaruh dari orang lain yang membutuhkan pilihan untuk memilih ya atau tidak. Yang kedua, kita akan menghadapi pergumulan, tantangan dalam hidup untuk berkata kalahkan atau menyerah. Cuma itu saja. Tapi ketika kita memiliki mental seorang juara, saya percaya kita memilih untuk tidak menyerah. Amin. Ayo, anak-anak muda, Kristen, orang percaya. Beranilah meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Tapi firman Allah juga berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, apa yang kita pikirkan hari ini mungkin belum pernah kalian lihat. Ya apa sih caranya rasanya bisa beli rumah. Ya apa sih rasanya bisa beli mobil. Ya apa sih rasanya bisa pergi luar negeri. Ya apa sih rasanya bisa menjadi pimpinan. Kalian belum tahu rasanya. Tapi saya percaya. Waktu kalian straight. Kalian lurus. Kalian jalan di dalam kehendak Allah. Kalian tidak terpengaruh. Kemudian kalian gak menyerah. Mungkin orang lain belajar 1 jam. Kalian akan belajar 5 jam, 4 jam. Waktu orang berdoa hanya setengah jam, 10 menit. Kalian bisa berdoa 3 jam. Pagi berdoa, siang, saat teduh, semua kalian kerjakan. Saya percaya, semua proses yang kita lakukan, Tuhan lihat. Semua proses yang Tuhan kita lakukan akan menjadikan kita orang yang layak untuk dipromosikan. Amin. Saya sangat percaya, tidak mungkin orang dipromosikan pada tempat yang tidak layak untuk dipromosikan. Dalam surat Timotius, Paulus berkata, ada perabotan dalam sebuah rumah. Ada perabotan yang mulia, ada perabotan yang kurang mulia. Perabotan yang mulia akan ditempatkan di tempat yang mulia. Sedangkan perabotan yang kurang mulia akan ditempatkan di tempat yang kurang mulia. Saya percaya, kalau kita cukup layak untuk dipromosikan, maka Tuhan akan promosikan. Amin. Kalian bisa lihat orang-orang sukses dan berhasil. Kalian tidak bisa berkata mereka hidup enak, gampang, enggak. Mereka akan berusaha, bekerja, belajar lebih keras dari orang lain. Mungkin mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk meneguhkan harapan mereka kepada Allah. Saya percaya. Kalau kalian anak-anak muda memiliki mental juara, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Ayo, row of God. Anak panah di tangan Allah. Bikin anak panah itu runcing, tepat sasaran. Iya kan? Caranya gimana? Pertajam diri setiap hari. Kurang doa, doa. Kurang belajar, belajar. Kurang berlatih, berlatih. Mudah menyerah, ayo ubah mentalmu. 2 perkara saja yang saya sampaikan di sore hari ini. Bagaimana cirinya orang yang memiliki mental juara? 1, dia tidak mudah terpengaruh. Yang kedua, dia tidak mudah menyerah. Saya beri 1 contoh dari Insinyur Ciputra. Ya, tentunya kalian biasa melihat bangunan-bangunan bagus karya beliau. Beliau dipanggil Tuhan tahun 2019. Dia lahirnya di Sulawesi Tengah. Ia anak bungsu dari 3 bersaudara. Pada usia 12 tahun Ciputra menjadi yatim oleh tentara pendudukan Jepang. Ayahnya namanya Chi Siempo, ya. Dituduh anti Jepang, ditangkap dan meninggal dalam penjara. Sejak itu pula Chi harus bangun pagi-pagi untuk mengurus sapi piaraan sebelum berangkat sekolah. Dengan berjalan kaki sejauh 7 km mereka hidup dari penjualan kue ibunya. Atas jerih payah ibunya, Ciputra berhasil masuk ke ITB dan memilih jurusan arsitektur. Pada tingkat 4 ia bersama 2 temannya mendirikan usaha konsultan arsitektur bangunan berkantor di sebuah garasi. Ciputra telah sukses melampaui semua orde lama, orde baru maupun orde reformasi. Ini yang disampaikan oleh dia. Jika kita bekerja keras dan berbuat dengan benar, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ayo guys, dalam dirimu evaluasi masing-masing. Kak, aku malas jadi rajin. Kak, aku ini sulit menghafal. Hafal, belajar, baca banyak-banyak. Kak, aku ini kurang doa. Kak, aku ini kadangkala
Apa mudah tersinggung berubah. Waktu mental kita berubah, berkat kita pasti berubah. Amin. Ayo guys, percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Siapapun kita, apapun keberadaan kita hari ini. Satu ketika promosi akan diberikan bagi mereka yang siap untuk menerimanya. Ayo kita berdiri, kita berdoa. Kita menyembah Tuhan sebentar dan kita berdoa sama-sama. Saya minta dibantu oleh worship leader. Masuk dalam hadirat Allah, renungkan apa yang kita dengar di sore hari ini. Dalam diri kita apa sih yang membuat kita nggak berani bermimpi? Dalam diri kita apa sih yang membuat kita nggak berani untuk meraih cita-cita? Mungkin keluargamu bukan keluarga orang mampu. Mungkin kondisimu hari ini banyak yang wajar untuk engkau berkata aku nggak bisa. Tapi sore hari ini kita melihat ketika Elisa nggak terpengaruh oleh siapapun. Ketika Elisa tidak mau menyerah. Satu kali Tuhan bilang, kamu mau apa? Maka waktunya dia menerima berkat dari Allah. Kita puji dia, sembah dia. Ku sembah Kau, Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertalu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan Namamu selalu, tiada lutut tak bertalu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Namamu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau yang selama ini menghadapi banyak sekali hal yang sulit dalam hidupmu. Jangan kau terpengaruh. Tuhan sedang ada berjalan bersama dengan engkau. Ketika engkau punya pilihan untuk menyerah dan kau berkata aku gak mau menyerah. Saya percaya ada satu waktu di mana Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang yang tepat. Akan mempertemukan engkau dengan keadaan yang tepat. Akan mempersiapkan sebuah promosi yang selama ini tidak pernah engkau pikirkan. Jangan pernah engkau mengasihani dirimu. Karena ketika engkau lahir, kau diciptakan seturut dengan rancangan Tuhan. Ketika engkau bertumbuh dan Kristus hadir dalam hidupmu, itulah berkat yang paling besar. Lord, thank you, terima kasih. Engkau pribadi lepas pribadi.
Apa yang selama ini membuat engkau terlalu ragu untuk engkau bergerak? Apa yang membuat engkau terlalu ragu untuk mengejar apa yang engkau impikan? Saat ini, kalau engkau sadar itu ada dalam dirimu, maka berubahlah. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak muda ini Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan banyak perkara hebat dalam diri mereka. Hamba tahu mungkin 1-2 di antara mereka bukan orang-orang yang punya potensi yang hebat, bukan. Tapi saya percaya benih ilahi dalam diri mereka adalah talenta yang besar untuk Tuhan kerjakan. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat anak-anak muda ini Tuhan. Taruh roh-Mu yang penuh dengan kekuatan. Tolong mereka yang sedang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja. Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau Tuhan menyertai apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Roh Kudus. Juga hamba berdoa buat hamba-Mu Pastor Henry. Kau berikan urapan kepada hamba-Mu. Di tangan hamba-Mu beserta tim pelayanan, Tuhan menaruh kepercayaan untuk mendidik orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk jadi besar. Tuhan sedang memakai hamba-Mu untuk mempersiapkan orang-orang yang akan Tuhan jadikan hebat. Satu kali banyak lutut bertelut lidah mengaku Yesus Tuhan melalui hidup mereka yang Tuhan pakai. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau dulu kami kenal Dr. Yohanes Lemena. Kalau kami dulu mengenal ada pahlawan kami, orang-orang percaya yang hebat. Ada orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan. Satu kali generasi ini juga akan lahir. Orang akan yang menciptakan sejarah di bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Hamba kembalikan kemuliaan hormat bagi-Mu, sebab Engkau lah yang memilikinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hadi Triyono bersama istri dan kedua anaknya Tuhan. Biarlah dimanapun Kau mengutus hamba-Mu untuk pergi memberitakan firman-Mu, biarlah firman itu boleh menjadi kesaksian. Pakai hidup-Mu, pakai hidup hamba-Mu Tuhan. Urapi, isi kembali bejana hidupnya, supaya Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah semakin banyak orang dimenangkan dan berbalik kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, firman yang sudah menegur kami, bahkan firman-Mu yang memberi kami inspirasi, supaya kami memiliki masa depan yang penuh harapan. Allah sudah menyediakannya buat setiap kami. Biarlah kami mengejarnya bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.